Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf Bu mengganggu waktunya. Apa Ibu punya waktu? Eh, nggak apa-apa, baik. Saya punya waktu kok. Ada apa ya? Jadi Ibu, saya mau konseling ke Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Salsabila Susanti Bu. Saya tinggal saya dari Cikeas, kuliah, terus ngefokus juga di daerah situ. Terus kesibukan saya sekarang kuliah aja Bu. Hmm, yang menghubungi saya sekarang ini dengan Mbak Caca ya. Mbak Caca kuliah di Jakarta atau di Cikeas? Di Cikeas Bu. Oh, di Cikeas. Ngekos atau tinggal sama saudara? Ngekos ya? Nah, berarti saya juga udah tahu ya Mbak Caca kesini katanya bilangnya menghubungi saya ingin konseling. Namanya kalau boleh tahu Caca atau Salsabila Susanti. Nah, panggilannya Caca, namanya Salsabila Susanti ya. Iya Kuliahnya di benar Bu. Cikeas, kegiatannya sekarang kuliah. Mau cerita masalah tentang apa nih? Tapi sebelum lanjut itu, izinkan Jadi saya gini untuk Bu. memperkenalkan diri dulu ya. Ya, Boleh? boleh Baik, Bu. perkenalkan nama saya Rani Agustin. Saya juga masih kuliah pada tahap semester akhir, semester 6 mau semester 7 di Jakarta. Saya asli Depok, tapi sekarang saya tinggal di Bekasi. Kegiatan saya sekarang menjadi berumah tangga. Mungkin itu aja perkenalan diri saya. Selanjutnya saya ingin tahu nih permasalahan Mbak Caca intinya apa saja. Jadi gini Bu, saya tuh akhir-akhir ini tuh sering bergadang Bu, karena eh, banyak tugas kuliah juga. Terus karena ini satu lagi Bu, karena saya kepikiran sama mantan saya Bu. Kepikiran mantan. Oh, jadi masalah Mbak Caca ini tuh. Ya, jadi gini Bu, saya tuh akhir-akhir ini sering bergadang karena banyak tugas kuliah juga. Terus faktor utamanya juga karena saya juga sering overthinking Bu, mikirin mantan saya gitu Bu. Kepikiran mantan. Jadi selama Mbak Caca kuliah kurang aktif dan sering bergadang malam ini belajarnya kurang konsen karena Mbak Caca mikirin mantannya. Emang ada apa sih dengan mantannya Mbak Caca kalau boleh tahu? Jadi saya tuh kan pernah pacaran 5 tahun ya Bu. Ya. Terus ya sempat direskin sama orang tua juga, tapi malah putus tengah jalan Bu. Loh, putus di tengah jalannya itu karena apa Mbak Caca? Kan pasti banyak faktor ya. Mungkin karena diselingkuhin atau ditinggal nikah atau emang udah nggak ada kecocokan. Mbak Caca di kriteria yang mana? Dan iya Bu, itu mungkin karena dan saya juga ngedengar dari teman-teman saya kalau mantan saya tuh udah bertunangan Bu. Awalnya saya nggak percaya, cuma pas kepo-kepo di media sosialnya ternyata benar Bu, emang dia udah tunangan. Jadi itu sih yang bikin saya makin kepikiran terus gitu Bu. Berarti Mbak Caca tuh setiap malam bergadang, tugas kuliah pun gak konsen itu karena mikirin pacar mantannya Mbak Caca yang sudah bertunangan, yang sudah ingin melanjut ke jenjang yang lebih serius lagi, dan Mbak Caca tuh kayak merasa belum bisa melupakan gitu. Benar Bu. Dengan sebabnya Mbak Caca gak bisa melupakannya, jadi Mbak Caca sering bergadang malam begitu.
dan tugas kuliah Iya, terbengkalai. iya. Terus Ya. jadi akhirnya karena banyak tugas kuliah juga, terus karena overthinking terus mikirin, jadi saya kayak apa ya, nggak ada semangat gitu loh Bu, jadi hampir putus asa juga. Yang bikin putus asa itu apa loh Mbak Caca? Kenapa bikin putus asa? Kan Mbak Caca sudah tahu mantan Mbak Caca udah punya yang lain. Lalu untuk apa dipikirkan kembali? Sedangkan dia aja bahagia, masa Mbak Caca masih mikirin? Sampai kuliah terbengkalai, tugas-tugas nggak dikerjakan, sering bergadang malam. Fungsinya untuk apa Mbak Caca memikirkan memikirkan mantan Mbak Caca itu? Iya benar sih Bu. Kira-kira mungkin Ibu ada masukan atau saran gitu Bu buat saya, kayak apa ya, supaya nggak terlalu mikirin, terus supaya ada semangat lagi gitu Bu. Oke. Coba sekarang Mbak Caca pikir-pikir deh. Mantan Mbak Caca sudah bertunangan, berarti kan sudah menemukan yang lebih baik. Berarti Mbak Caca seharusnya bisa juga dong menemukan yang lebih baik dari dia, ya kan? Secara Mbak Caca ini cantik loh, auranya sangat bagus dan pantas untuk mendapatkan laki-laki yang lebih baik lagi seharusnya. Nah, coba saran saya Mbak Caca memblokir situs media sosialnya atau mendelkon situs media sosialnya, sama aja sih ya. Biar Mbak Caca tuh nggak selalu keingetan, Mbak Caca biar nggak terlalu memikirkan, sehingga Mbak Caca mikirin tugas kuliah terbengkalai, Mbak Caca sering bergadang malam mikirin mantannya, sedangkan mantannya sedang mikirin ingin ke jenjang yang lebih serius lagi. Mbak Caca masih stuck di situ aja. Masa iya Mbak Caca mau terus-terus begitu? Coba menurut saya, saran saya, kan Mbak Caca katanya sering kepo ya, tahu tunangannya bertunangan tuh karena Mbak Caca kepo situs akun sosial medianya. Coba Mbak Caca sekarang, saran saya memblokir situs media sosialnya. Bukan untuk memutuskan tali silaturahim ya, tapi untuk lebih menenangkan diri Mbak Caca dulu, untuk Mbak Caca agar tidak memikirkan mantan Mbak Caca lagi dan mencari tahu tentang mantan Mbak Caca lagi. Gimana saran saya? Apa bisa dijalanin oleh Mbak Caca? um, Insya Allah bisa Bu, coba sekarang saya mau coba buat hapus atau ngeblokir media sosialnya dulu Bu. Oke, saya tunggu. Bener gak nih? Sudah Bu, Waduh, jadi bagus saya banget hapus. sih ya Mbak Caca, berani loh. Apa yang Mbak Caca katakan itu udah langsung dilakuin gitu. Berarti Mbak Caca tuh emang bener-bener pengen melupakan, gak memikirkan lagi mantan Mbak Caca. Gimana Mbak Caca setelah menghapus, setelah mendelkon dan memblokir situs-situs media sosial mantan Mbak Caca, perasaan Mbak Caca seperti apa sekarang? Hmm, lumayan lega sih ya Bu, karena kan setelah itu kita, saya juga nggak bisa lihat-lihat aktivitasnya dia, jadi nggak ada yang jadi bahan pikiran gitu loh Bu. Sekarang kan Mbak Caca merasakan kalau Mbak Caca sudah menghapus, sudah memblokirnya, Mbak Caca nggak terlalu mikirin. Oh, jadi nggak tahu lagi kabar dia gimana. Bukan dalam arti ingin putus tali silaturahim ya, tetapi Mbak Caca menjaga itu semua agar ketenangan Mbak Caca tuh terjaga gitu. Itu baru tahap pertama Mbak Caca. Masih ada tahap yang kedua. Menurut Mbak Caca bisa tidak melanjutkan tahap yang kedua? Sudah siap atau belum untuk melanjutkan tahap yang kedua?
Insya Allah siap Bu. Jadi tahap yang kedua, coba Mbak Caca belajar mengikhlaskan dan pikir ke depannya. Kalau Mbak Caca terus-terusan seperti ini, apa bagus untuk kehidupan ke depannya? Belajar mengikhlaskan itu bagus loh Mbak Caca. Mungkin takdir Allah tidak menyatukan Mbak Caca dengan mantan Mbak Caca, ada sebab akibatnya. Mungkin dia tidak baik ataupun tidak cocok untuk Mbak Caca. Berarti Allah tuh telah menentukan pilihan yang terbaik sebenarnya buat Mbak Caca. Mbak Caca dijauhkan dari orang-orang yang ternyata tidak tulus mencintai Mbak Caca. Dari situ Mbak Caca bisa tahu kan kalau dia ternyata mencintai Mbak Caca hanya setengah saja, tidak sepenuhnya untuk Mbak Caca. Jadi tahap kedua, coba Mbak Caca memulai dengan mengikhlaskan apa yang terjadi pada diri Mbak Caca sekarang ini. Itu memang udah takdir Allah, begitu loh Mbak Caca. Gimana Mbak Caca, apa sudah siap nih untuk mengikhlaskan mantannya, menikah dengan yang lain, bertunang, dan sekarang statusnya sudah bertunangan dengan yang lain? Apa Mbak Caca sudah siap mengikhlaskan mantan Mbak Caca? Insya Allah saya siap sih Bu. Karena kan semoga saya karena mulai sekarang akan lebih fokus lagi sama kuliah. Jadi biar nggak kepikiran kesana-sana lagi Bu. Nah, bagus tuh Mbak Caca. Mbak Caca sekarang coba lebih fokus ke kuliah Mbak Caca lagi. Oh, ini mungkin karena Mbak Caca mikirin mantan Mbak Caca, jadi nilai Mbak Caca turun atau tidak stabil dalam kuliahnya. Coba sekarang dibangkitkan kembali kuliahnya. Coba diatur schedule lagi tuh kuliahnya, dan pikirin ke depan gimana caranya supaya kuliah Mbak Caca tuh bagus lagi, dan Mbak Caca lulus wisuda, dan syukur-syukur bisa langsung mendapat pekerjaan sehingga Mbak Caca mudah untuk mencari pekerjaan lainnya, mendapatkan kegiatan yang lainnya, dan lebih mudah untuk melupakan yang lalu-lalu, melupakan, salah satunya melupakan mantan Mbak Caca. Jadi dengan memperbanyak aktivitas Mbak Caca, nanti Mbak Caca bisa melupakan mantan Mbak Caca. Dan semoga Mbak Caca menemukan pria yang terbaik untuk Mbak Caca. Gimana nih? Tadi tahap pertama Mbak Caca udah memblokir situs media sosial dan menghapus semua situs media sosial mantan Mbak Caca. Itu udah dilakuin sama Mbak Caca. Bagus. Berarti tahap pertama insya Allah lulus. Nah, yang tahap kedua Mbak Caca mungkin dari kelihatan raut wajahnya masih setengah kurang mengikhlaskan mantan pacarnya untuk bertunangan dengan yang lain. Sekarang saya tanya, Mbak Caca benar-benar mengikhlaskan mantan Mbak Caca atau sudah atau belum? Masih proses sih Bu. Tapi insya Allah kedepannya saya bisa diikhlaskan lagi. Nah, sebenarnya memang mengikhlaskan itu tidak mudah ya. Eh, butuh butuh tenaga juga sih seharusnya. Ikhlas itu nggak bisa langsung ikhlas, ya saya ikhlas, enggak, sebenarnya nggak seperti itu. Tapi dengan keikhlasan Mbak Caca, semoga aja mantan Mbak Caca bahagia dan Mbak Caca juga bahagia dengan kehidupan masing-masing. Nah, nih saya mau tanya nih, ini masalahnya ini aja atau ada yang lain nih? Sepertinya kelihatannya dari raut wajah Mbak Caca nih kayak ada yang dipendam-pendam, yang ada yang ditutup-tutupin juga nih.
yang namanya konseling Mbak Caca itu kita saling terbuka aja. Rahasia Mbak Caca insya Allah dijaga sama saya, terjamin kerahasiaannya. Dan dalam etika konseling juga kita harus saling terbuka loh Mbak Caca, jangan ada yang ditutup-tutupin. Insya Allah semoga kalau Mbak Caca bercerita ke saya, mengungkapkan semua ke saya dengan sukarela, semoga aja ada solusinya. Ada yang diumpet-umpetin gak nih Mbak Caca nih? Ya Bu, jadi bukan karena itu aja Bu, sih saya merasa saya ada faktor lain juga dari apa ya namanya, ya Bu, jadi ada sebab lain juga, ada sebab lagi yang timbul dari akibat saya terlalu memikirkan pacar saya gitu, mantan pacar saya Bu. Masalah apa nih Akibatnya Mbak itu Caca? ya jadi saya tuh jadi punya kebiasaan merokok gitu Bu, buat ngilangin stres aja sih itu Bu sebenarnya. Merokok, waduh itu udah lebih bahaya tuh Mbak Caca. Kenapa Mbak Caca bisa melakukan seperti itu? Sampai Mbak Caca tadi udah nggak stabil kuliahnya, sekarang sampai melakukan hal yang di luar nalar loh Mbak Caca. Kebiasaannya itu terjadi karena apa? Karena mikirin mantan Mbak Caca. Lalu apalagi masalahnya, coba sekarang diungkapkan terlebih dahulu, saya mendengarkan. Ya Bu, jadi saya jadi udah kecanduan gitu Bu. Awalnya saya cuma coba-coba aja Bu, karena buat kan banyak yang bilang rokok tuh buat bisa ngilangin stres juga, makanya saya awalnya coba, ternyata malah jadi keseringan gitu Bu. Hmm, jadi keseringan ya Mbak Caca, jadi melakukan tindakan hal yang negatif gitu kan. Apalagi Mbak Caca perempuan, kok bisa-bisanya ya Mbak Caca sampai memikirkan, mungkin karena saking sakit hatinya atau tidak terimanya Mbak Caca, sampai Mbak Caca tuh melakukan hal yang di luar nalar gitu kan. Apalagi Mbak Caca perempuan. Coba saya mau tanya, Mbak Caca melakukan seperti itu apa orang tua Mbak Caca tahu? Beda Bu. Mbak Caca tahu nggak, orang tua Mbak Caca di rumah itu kerja keras untuk mengkuliahkan Mbak Caca? Mbak Caca tahu orang tua Mbak Caca kerja keras buat Mbak Caca, tapi Mbak Caca melakukan hal yang tidak-tidak. Ya, baik. Ya, Ya, Mbak Caca kan tahu orang tua Mbak Caca tuh kerja untuk mengkuliahkan Mbak Caca. Masa iya Mbak Caca ternyata melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya tuh. Hal-hal yang udah di luar nalar, hal-hal yang negatif yang seharusnya tidak Mbak Caca lakukan gitu loh. Mungkin apa ya? Mbak Caca jelaskan intinya saja dulu sekarang, kenapa Mbak Caca bisa melakukan hal seperti itu. Apa yang bisa membuat Mbak Caca tuh sampai-sampai bisa melakukan hal seperti itu? apa ya Bu? Ini karena udah sering putus asa dan stres gitu Bu, kalau yang itu sih Bu yang faktor utamanya. Oke, kayaknya ini masalah benar-benar fatal ya. Menurut saya ini fatal, karena menurut saya merokok bagi perempuan itu sangat tidak baik. Apalagi nanti Mbak Caca itu melahirkan gitu kan, pasti ada masanya Mbak Caca melahirkan.
ketika perempuan merokok itu menurut saya itu hal yang tidak wajar. Mungkin masalah yang intinya ini nanti kita bisa bahas dan Mbak Caca bisa jelaskan secara penuh, secara rinci kenapa Mbak Caca bisa melakukan hal seperti itu. Mungkin sekarang Mbak Caca masih belum bisa terbuka kepada saya. Mungkin di lain waktu nanti Mbak Caca bisa konseling lagi ke saya, hubungin ke saya lagi kalau Mbak Caca. Oke, mungkin selanjutnya inti masalah Mbak Caca ini yang tentang merokok ini kita lanjut di pertemuan kedua, karena ini masalah bisa jadi masalah serius ya. Nanti Mbak Caca bisa jelaskan secara detail, secara inti, secara lebih sempurna kenapa Mbak Caca bisa seperti itu. Karena menurut saya perempuan itu tidak baik ya untuk merokok seperti itu. Dan menurut saya juga sepertinya Mbak Caca saat ini belum bisa mengungkapkan kenapa terjadinya Mbak Caca sampai melakukan seperti itu. Dan juga waktu yang sudah mepet ya, sudah hampir 25 menit nih, tinggal 5 menit lagi waktu konseling kan kita dibatasin ya, cuman sampai 30 menit gitu kan. Berarti mungkin kita tentuin jadwal konseling yang kedua di pertemuan kedua. Kira-kira menurut Mbak Caca ingin konseling di pertemuan kedua tanggal berapa, hari apa? Mungkin bisa Bu di minggu depan di hari yang sama dan waktu yang sama Bu. Oke, minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama kita akan bertemu kembali besok membahas masalah yang dihadapin oleh Mbak Caca ini untuk mencari solusinya. Yang pertama kita udah dapet ya solusinya, yang kedua ini semoga nanti ada solusinya. Pertama Mbak Caca nanti cerita ke saya tentang masalah Mbak Caca ini yang merokok ini. Di pertemuan kedua nanti akan saya beri solusinya kembali seperti masalah Mbak Caca yang pertama ini. Karena waktu juga semakin berputar ya, Mbak Caca ada kegiatan lain dan saya pun ada kegiatan yang lain. Mungkin minggu depan kita bisa bertemu kembali di hari yang sama dan di jam yang sama kita untuk melakukan konseling yang kedua. Gimana Mbak Caca? Kita akan melanjutkan di pertemuan kedua saja ya, karena mungkin jaringan juga tidak memungkinkan. Bisa Mbak Caca? Kita melanjutkan nanti di pertemuan kedua. Gimana Mbak Caca? Kita akan melanjutkan selanjutnya di pertemuan kedua saja ya. Mungkin karena namanya di Zoom, jaringan juga banyak gangguannya. Kita ketemu di minggu depan di hari yang sama, di waktu yang sama. Kita melanjutkan konseling di pertemuan kedua. Gimana Mbak Caca pendapatnya? Baik Bu, saya siap. Apa konseling kita hari ini bisa kita sudahi terlebih dahulu? Bisa Bu. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu telah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Mungkin kita akhiri saja ya konseling kita kali ini. Selamat berkegiatan kembali Mbak Caca. Nanti kita berjumpa kembali di minggu depan. Kurang lebihnya dari saya juga minta maaf. Assalamualaikum Mbak Caca. Waalaikumsalam Bu, terima kasih banyak.